Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Indriastuti, guru dari SMP Negeri 15 Yogyakarta dengan bidang studi Bahasa Indonesia. Sekolah adalah tempat untuk tumbuh dan berkembang serta belajar siswa. Maka dari itu perlu kita ciptakan suasana yang menyenangkan dan menarik. Salah satunya dengan pembelajaran kontekstual, di mana mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan sekitarnya. Harapannya, anak dapat ikut memiliki lingkungan tersebut dan menjaga kelestariannya. Kerja bakti melalui Jumat bersih, dan nanti anak-anak akan mengecek lingkungan tersebut setelah dibersihkan. Apakah ada perubahan atau sama saja? Nanti dicek datanya ya. Tuliskan lagi ke dalam lembar LKPD yang kedua setelah dibersihkan. Gitu? Oke? Sudah paham sampai sini? Tuh taruh helm. Wes. Banner. Lobby itu termasuk gak? Iya. Ruang tunggu tau ini. Yang nyaman itu ya. Tapi kan itu daerah pusat. Ya kan. Tapi kan nyambung dong. Nyambung. Iya. Dan sama tidak sesuai gitu. Banyak kurangnya apa cukupnya? Kurangnya nggak sih? Iya. Bekas nganggo oli kok iso kena banyu kok. Buatnya nanti malah. Buat. Ini lo masih sini, Pan. Mendapatkan data kemarin, melakukan observasi, memperoleh fakta-fakta yang ada di lapangan dan mencatatkannya ke dalam lembar LKPD. Dan berikutnya anak-anak akan mengembangkan data tersebut menjadi kalimat fakta sesuai LKPD yang kedua. Ada pertanyaan? Tidak? Sebelum itu sudah berkelasan itu. Kotor ruang guru. Objeknya merupakan kelas dan halaman. Tujuannya untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah dibersihkan. Lantai jadi bersih, dinding jadi bersih, tapi lantai-lantai tetap pecah-pecah. Tanyakan ke temannya, apa itu ruang OSIS dari hasil pengamatan kamu? Silakan Laura atau Dani. Kalau secara umum ya, ruang OSIS itu tempat buat para anak-anak OSIS itu merancang ide. Jadi kayak merancang ide event-event sekolah, lomba-lomba, dan lain-lain. Nah, jadi kalau OSIS itu kalau rapat kadang di ruang OSIS. Jadi ruang OSIS itu bisa digunakan untuk rapat, merancang ide, atau sekedar mengobservasi.
bagian ya, kita cek ya apakah sudah ada kondisi sebelum dan sesudah dilakukan observasi sebelum dan sesudah adopsi. Ya, boleh dijelaskan salah satu tanpa membaca mungkin. Sebelum dibersihkan, ruang OSIS itu terlihat kotor, berdebu dan sirkulasi masih kurang. Setelah dibersihkan, saat Jumat bersih, itu ruang OSIS menjadi lebih bersih, lantai juga lebih rapi, dan sirkulasi lebih masuk. Yang dari kesimpulan hasil observasinya Anda apa kesimpulannya? Kesimpulannya, ruang OSIS itu udah lebih rapi, udah lebih bersih. Ya, oke. Yang lain ada pertanyaan anak-anak? Sudah cukup jelas? Beri aplaus untuk mereka bertiga. Serta terdapat noda-noda yang pada ubin keramik di lorong depan kelas. Kondisi di dalam kelas juga serupa. Terdapat bercak-bercak noda di ubin lantai dan sampah yang berada di laci milik sebagian besar murid. Dibersihkan, sedangkan setelah dibersihkan lantai di dalam kelas dan lorong depan menjadi bersih dan Pertama, membuat sekolah menjadi nyaman untuk belajar. Yang kedua, mengurangi risiko penyakit. Yang ketiga, membuat sekolah terlihat indah dan enak dipandang. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat belajar siswa. Rekomendasi dari saya, setiap kelas menjalankan piket dengan disiplin. Kedua, siswa selalu membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, daun kering dan sampah segera dibersihkan. Keempat dan yang terakhir, tanaman di depan kelas dirawat secara rutin agar lebih paham caranya menulis kalimat hasil observasi yang benar dan sesuai fakta. Untuk Bella, Bisa membedakan kalimat opini dan kalimat fakta. untuk dari Maldiv apa refleksinya dari pembelajaran keseluruhan ini? Lebih tahu tentang cara mengobservasi. Terus, silahkan yang lainnya refleksinya dari pembelajaran kali ini. Dapat mengetahui cara melakukan observasi suatu objek dengan benar. Ya, refleksi untuk Bu Novi yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia terbukti berhasil mengubah paradigma pembelajaran teks LHO dengan menggunakan gerakan subversi. Nah, dari metode secara teoritis menjadi praktis melalui aksi nyata reresik yang digunakan di SMP 15 yaitu Jumat Reresik. Nah, dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis lingkungan sekolah mampu memicu kepekaan indrawi siswa sehingga data laporan yang ditulis menjadi lebih detail dan akurat. Nah, di sini bisa dilihat kreativitas menulis siswa terutama LHO. Siswa menjadi lebih meningkat signifikan karena mereka mengalami secara langsung objek yang diobservasi, bukan sekedar siswa berimajinasi. Nah, siswa bisa memunculkan bentuk-bentuk kreativitas menulis LHO itu dalam bentuk PPT melalui Canva. Bisa juga dengan berupa video. Ibu Novia Indri Astuti SPD, beliau juga membuat best practice yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan dikaitkan dengan kegiatan Jumat Karakter, Jumat Reresik yang ada di SMP 15. Beliau mengambil judul tentang subversi, yaitu sapu bersih observasi. Di mana di sini yang bisa kita lihat dan kita temukan, siswa semakin tumbuh rasa kepemilikan terhadap kebersihan yang ada di sekolah. Kemudian mereka semakin bertanggung jawab dengan sampah mereka
dan menjaga kebersihan dengan baik. Program Sabrofasi ini sangat efektif dan baik sekali untuk diterapkan dan dilanjutkan di sekolah dengan harapan karakter anak-anak SMP 15 semakin baik, bertanggung jawab dalam kebersihan, dan mereka mampu dengan benar membuat laporan dalam pembelajaran, baik itu bahasa Indonesia maupun mata pelajarannya. Terima kasih.